Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan video cuplikan tentang Gus Fuad Pleret. Kenapa predikat atau status beliau Gus, tidak Kiai Fuad kan gitu ya. Ternyata ada cerita atau kisah yang menarik dari pengakuan beliau. Pada saat beliau ditanya oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Pleret menolak disebut Kiai. Ini potret tawaduknya ajaran orang-orang pribumi ini sudah terbukti. Bahkan dzurriyyah Wali Songo atau dzurriyyah Nabi yang asli yang berada di Nusantara, mereka menyembunyikan dirinya dari sebagai dzurriyyah Nabi. Untuk apa? Untuk menjaga, salah satu makdzirah alasan beliau-beliau itu menjaga. Kita semua tentunya sudah faham kullukum ra'in, ini salah satu hadis, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin ini dimintai pertanggungjawaban, termasuk kiai. Status kiai adalah memimpin santri. Dan ini pasti ada LPJ besok di Yaumil Hisab. Konsekuensinya itu berat. Konsekuensinya itu berat. Sama pada saat seorang itu mengaku cucu Nabi, besok ya ada LPJ-nya. LPJ-nya apa? Harus menjaga kesucian nama Nabi baginda Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku cucu Nabi tapi berperilaku menyimpang dari akhlaknya Kanjeng Nabi? Kan masalah ini, masalah. Makanya Gus Fuad Pleret ini menolak seumpama beliau didapuk menjadi seorang kiai. Berat, tidak keren kalau istilah orang sekarang itu. Pada saat orang berlomba-lomba ingin menjadi kiai untuk memburu popularitas, pada saat seorang itu berlomba-lomba untuk menjadi cucu Nabi untuk popularitas supaya orang itu takut terus menuruti kemauannya, Gus Fuad berbeda. Ini membuktikan bahwa Gus Fuad ini betul-betul ikhlas, betul-betul tulus dalam perjuangan ini, dalam berjuang li'i'la'i kalimatillah. Ini bukti dari pengakuan beliau sendiri. Kita dengarkan bersama-sama bagaimana Gus Fuad Pleret pada saat ditanya menolak menjadi didapuk menjadi seorang kiai. Apa jawaban beliau? Wah, kita dengarkan sambil ngopi. Terima kasih. santri itu kalau baca kitab kuning menjadi cara berpikirnya aneh, itu saya rasakan juga. Saya rasakan. Gus bisa cerita tentang gimana dulu suruh jadi kiai nggak mau itu? Oh, jadi gini ya, Abu Yatim kan bilang, bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Iya. Dapat ibu saya, anaknya KNO, meskipun bapak sudah meninggal. Terus ibu saya ini kan sepupuan sama istrinya Abu Yatim. Iya. Nah, ibu saya ngajak bapak untuk menghadap ke Yatim. Nah, di situ Yatim bilang, loh kamu itu, nama bapak saya kan Ahmad Bakti. Kamu Bakti itu orang Muhammadiyah kok ketemu wali. Kan itu, Abu Yatim kan itu. Dan kamu itu kan menikahi Muyasarah, ibu saya. Muyasarah itu kan kamu kepengen punya anak kiai kan. Orang Muhammadiyah kepengen punya anak kiai. Kan itu dah.
tahu nggak istrimu itu sedang hamil? Oh nggak tahu, Kiai Tim. Iya istrimu itu hamil. Bapak saya kan batin, wah ini anak saya pasti laki-laki. Tapi itu yang di perut istrimu itu, di perutnya Sarah itu perempuan. Dan bapak saya kan kecewa. Ya insya Allah nanti anakmu yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu itu. Nah itu yang jadi kiai, karena kamu pengen punya anak kiai kan. Nah itu yang jadi kiai itu. Kasih nama Fuad ya. Allah. Kasih nama Fuad. Yang lain terserah mau tambah apa. Orang Muhammadiyah kalau ngasih nama anak kan panjang-panjang ya, gitu. Pokoknya kasih nama Fuad. Nanti Fuad itu yang ngajari ilmunya semua biar Kiai Muhid, Kiai Abdul Muhid. Jadi kakak istrinya Abiyatin. Setelah itu nanti aku tinggal stempel aja. Nah udah gitu. Nah sejak kecil, karena yang bilang Abu Yatim ya mesti semua kiai kan denger kan, jadi legend kan, viral lah kalau zaman saya. Sejak kecil itu dipanggil guru-guru saya ngaji itu kiai, karena itu tabarukan Kiai Tim. Dan saya kan nggak mau, karena saya lihat kiai-kiai di dekat-dekat saya meskipun bukan guru saya itu kok dekaden banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau ada bayi berjanjian gitu, anak berjanji itu kan, terus diputar, terus kiainya batuk-batuk, terus gini-gini itu kan saya khawatir ini jangan-jangan TBC bayinya. Jadi nggak keren sama sekali kiai itu. Saya nggak mau. Tapi meskipun menolak untuk tidak mau, ya kerjaan saya hobi saya ngaji terus. Bahkan ya seumur-umur ngaji lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu dekaden lah, nggak keren, nggak ada peran sosial apapun. Nah setelah itu ateis, pindah agama waktu mulai SMA mahasiswa. Nah ketemu Ki Hamam Ja'far Pabilan. Ketemu saya dengan teman-teman PKI saya gitu. Nah, kelompok komunis Kladesten. Salaman gitu. Nah, kalau ini bukan PKI ini kiai. Atau ada teman bilang ini cucunya Kiai Sang itu. Oh, langsung dipeluk kan. Karena memang bapaknya itu santrinya dan ya memang saudara juga. Kayaknya Gus penjenengan itu enggak mau jadi kiai ya. Lihat Hamam, kiai keren. Lalu dia tunjukkan telepon sama Pak Harto. Oh gitu. Iya Pak Harto. Jadi dia itu berani gitu. Keren kan? Jadi kiai aja mau. Kalau jadi kiai kayak Kiai Hamam ya keren juga sih. Udah pokoknya mau aja. Enggak usah terus-menerus kayak gini, jadi kafir kayak gini ya gitu. Nah, itu akhirnya ya proses seiring dengan waktu akhirnya memang seperti yang diceritakan oleh Kiai Dimyati. Allah. Bahwa pada akhirnya futuh saya itu Kiai Abdul Muhid. Dan pada akhirnya Kiai Dim itu tinggal stempel. Masya Allah. Dan itu kalau jadi gini kan, sebenarnya kan ada inisiasi kan menjadi kiai itu di tradisi kami lah tidak. Jadi ada peristiwa diperintah lah oleh Rasulullah. Saya kan bingung. Saya menghadap Kiai Abdul Muhid, kamu itu kalau cuma saya jawab itu nggak mantap, langsung kayak Kiai Dim. Lah Kiai Dim langsung bilang, udah dapat SK ya udah kamu jadi kiai aja. Jangan takut, jangan khawatir. Waktu itu saya baca Fatihah aja lupa. Iya, setelah itu mimpi itu Fatihah itu nggak bisa ya. Nggak bisa Allah Akbar kalau sholat lupa semua, nggak bisa. Benar-benar grogi. Itu tuh Kiai ngasih takwil ya kan. Nabi itu kan umi. Ya kamu harus merasakan menjadi umi, nggak tahu apa-apa sama sekali. Pelan-pelan itu baru kembali sedikit-sedikit. Semua ilmu yang saya pelajari hilang semua, jadi linglung. Itu.